Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 8 kelas 4 literasi 4 pada halaman 191. Nah, di sini ada 5 soal yang perlu kita jawab. Sebelum menjawab kelima soal ini, kita perlu baca dulu cerita yang ada di atas soal-soal ini. Nah, di sini saya hanya akan membaca satu halaman saja. Setelah nanti saya membaca satu halaman, baru kita jawab soal-soal tersebut. Baik, langsung saja kita baca. Bangga hasil keringat ayah, Uti Darmawati. Dita dan keluarga tinggal di lereng Gunung Arjuna, Kabupaten Malang. Ayah Dita seorang petani sayur. Potensi tanah subur dan berhumus membuat ayah Dita dan penduduk lain di daerah tersebut memanfaatkan lahan secara optimal. Jadi, sebagian besar masyarakat di lereng Gunung Arjuna memiliki pekerjaan sebagai petani sayur. Setiap pagi, ayah Dita dan warga lain pergi ke ladang untuk merawat tanaman sayur mereka. Mereka melakukan pembibitan, pemupukan, hingga pengairan dengan baik. Untuk pengairan, mereka memanfaatkan air irigasi dari Sungai Lanang, irigasi Sudimoro, dan Watu Gugut. Menjadi petani sayur adalah pilihan hidup dan identitas diri bagi ayah Dita, tak terkecuali bagi masyarakat di lereng Gunung Arjuna. Mereka mencintai pertanian. Mengapa ayah memilih petani sayuran? Tanya Dita suatu hari. Dita, bekerja di ladang sudah ayah jalani sejak remaja. Dahulu ayah selalu membantu kakekmu bekerja di ladang. Kerja sebagai petani sayur itu sangat membanggakan, jawab ayah Dita. Bangga? Tanya Dita seperti tak percaya. Oke, baik, kita akan jawab langsung di halaman 188. Mohon maaf, tadi maksudnya kita akan jawab di halaman 191. Nah, untuk soal pertama, siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Oke, jawabannya adalah tokoh dalam cerita di atas adalah ayah Dita dan Dita. Nah, di cerita ini hanya ada dua tokoh, yaitu ayah Dita dan Dita. Oke, berikutnya kita jawab soal nomor 2. Siapa tokoh utama dalam cerita di atas? Jelaskan alasanmu. Baik, tokoh utama dalam cerita di atas adalah ayah Dita. Kenapa ayah Dita? Jelaskan alasanmu. Alasannya adalah karena ayah Dita mendominasi isi cerita. Ayah Dita juga adalah tokoh yang sering muncul. Begitu. Berikutnya soal nomor 3. Siapa tokoh tambahan dalam cerita di atas? Jelaskan alasanmu. Baik, tokoh tambahan dalam cerita di atas adalah Dita. Alasannya karena Dita
dimunculkan sebagai tokoh yang pasif atau tidak menjadi pusat cerita. Nah, jadi di cerita itu Dita hanya berperan sebagai orang yang dimunculkan untuk mengisi kekosongan dari ayah Dita untuk ngobrolnya. Jadi Dita itu hanya mengiyakan saja, bertanya, iya, kemudian menjawab sedikit, bertanya. Itu hanya yang dilakukan oleh tokoh Dita. Kemudian soal nomor 4. Siapa saja pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan bacaan di atas? Oke. Pelaku ekonomi berdasarkan bacaan di atas adalah petani, buruh tani, sopir, dan penjual sayur. Nah, pelaku ekonomi yang ada dalam cerita di atas adalah petani. Nah, petani jelas bahwa yang berperan sebagai petani di sini adalah ayah Dita. Kemudian buruh tani. Nah, di dalam cerita itu ada banyak orang yang memanen, kemudian bagian ada juga yang bagian ngangkut barang dari sawah ke mobil. Kemudian dari mobil itu ada sopir yang mengantarkan hasil sayuran ke kota. Nah, ada pekerja sopir juga berarti. Kemudian sampai di kota nanti dijual oleh Pak Ayah Dita. Kemudian Ayah Dita nanti menjual kepada pedagang-pedagang sayur yang ada di kota. Berarti ada penjual sayur. Sekarang soal nomor 5. Apa jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Dita? Jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Dita adalah sebagai petani sayur.